Malam itu hujan deras mengguyur atap kos kami di Depok. Tubuh Bima tiba-tiba ambruk ke dalam pelukanku saat dia pulang dari pesta teman dan bisikannya, "Drian, gue nggak bisa tanpa lu," membuatku tak bisa berpura-pura lagi sebagai teman biasa. Aku berdiri membeku di ambang pintu, tanganku masih memegang payung basah yang menetes air ke lantai keramik murah. Bau alkohol samar-samar dari napas Bima bercampur dengan aroma sabun mandi yang biasa dia pakai setelah latihan basket. Kamar kos kami yang sempit, hanya 3 4 meter, terasa semakin sempit malam ini. Poster tim basket UI masih tergantung miring di dinding, di samping oto keluargaku yang aku sembunyikan di balik buku kuliah. Bima, pria tinggi atletis yang selama 2 tahun ini selalu jadi bro terbaikku, kini memelukku seolah aku satu-satunya orang di dunia ini. Aku mencoba menjauh pelan, tapi tangannya justru semakin erat. "Bima, lu mabuk," kataku pelan, suaraku hampir hilang ditelan suara hujan. Dia menggeleng, kepalanya menyentuh bahuku. "Gue tahu gue mabuk, tapi gue juga tahu apa yang gue rasain sekarang. Jangan pergi dulu, Rian. Gue takut kalau besok gue bangun dan semuanya kembali seperti biasa." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di dada. Selama ini aku belajar keras menyembunyikan perasaanku. Di kampus Universitas Indonesia, aku Rian Pratama, mahasiswa sastra Inggris angkatan 2022, anak dari seorang ustadz di desa kecil dekat Bandung. Ayahku selalu bilang, laki-laki itu harus nikah, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Ibu menelepon setiap minggu tanya kapan aku bawa calon istri pulang lebaran nanti. Aku tersenyum di telepon, bilang di insya Allah, "Bu," tapi setiap malam aku berdoa sendirian agar Tuhan mengerti kenapa hatiku berdegup lain saat Bima tertawa di sebelahku. Bima akhirnya melepaskan pelukan, tapi matanya masih menatapku dalam. Dia duduk di kasur bawah, tangannya mengusap wajah. "Ma, gue nggak tahu kenapa tadi gue bilang gitu. Mungkin karena tadi di pesta ada cewek yang nanya tentang lu, dan gue kesel sendiri. Aku tak berani bertanya lebih jauh." Malam itu kami tidur dalam diam, hanya suara hujan yang menemani. Tapi tidurku tak nyenyak. Aku terus memutar ulang bisikannya. Besok pagi Bima bangun seperti biasa, menyapa, "Pagi, bro," sambil nyalain kompor untuk bikin kopi hitam. Dia tak menyebut-nyebut kejadian semalam. Aku juga pura-pura lupa. Kami berangkat kuliah bersama naik angkot yang macet di Jalan Raya Depok. Di kampus, Bima langsung dikelilingi teman-teman basketnya, tertawa lepas. Aku duduk di perpustakaan sendirian, buku Noel terbuka tapi pikiranku melayang. Apakah ini hanya mabuk sesaat? Atau ada sesuatu yang selama ini aku tak berani harapkan? Siang harinya ibuku menelepon. "Rian, anak tetangga kita, Siti, baru lulus hiji. Cantik, salehah. Ayah bilang cocok buat kamu." Aku menelan ludah. "Iya, Bu. Nanti Rian pikirkan." Saat menutup telepon, tanganku gemetar. Aku takut. Takut kalau suatu hari rahasiaku terbongkar, ayahku akan mengusirku seperti yang terjadi pada sepupu dulu. Malam itu, saat Bima pulang latihan, dia melempar handuk ke kasurku. "Lu kenapa hari ini pendiam banget? Ada masalah sama orang tua lagi?" Aku menggeleng. Tapi saat matanya menatapku lama, aku merasa topengku mulai retak. Pelukan semalam bukan mimpi. Dan aku tak tahu bagaimana harus menghadapinya besok. Pagi berikutnya, suasana kos kami kembali normal di permukaan, tapi di dalam dada aku seperti ada badai kecil yang tak kunjung reda. Bima bangun lebih dulu, sudah menyiapkan sarapan roti bakar dan telur mata sapi seperti biasa. "Makan dulu, bro. Hari ini ada kelas pagi kan," katanya sambil tersenyum lebar, seolah tak ada yang terjadi semalam. Aku mengangguk, duduk di meja kecil kami, tapi setiap kali tangannya tak sengaja menyentuh tanganku saat mengambil gelas, jantungku berdegup tak keruan. Kami berangkat ke kampus bersama, naik ojek online karena hujan masih gerimis.
Di belakang Bima, aku memeluk pinggangnya seperti biasa, tapi kali ini rasanya berbeda. Bau keringatnya setelah mandi pagi, hangat tubuhnya, semuanya membuatku teringat bisikan itu. Di kelas sastra, dosen membahas Noel tentang identitas diri. Aku mencatat tapi pikiranku melayang ke keluargaku. Ayahku, Ustadz Ahmad, selalu mengajarkan bahwa laki-laki harus tegar, harus menikah dengan perempuan. Dulu saat kecil, aku pernah ditanya kenapa aku lebih suka main masak-masakan dengan adik perempuanku daripada main bola dengan anak laki-laki lain. Ayah marah besar. Rian, jangan jadi seperti orang-orang di kota yang sesat. Sejak itu aku belajar menyembunyikan segalanya. Bahkan di UI yang katanya lebih terbuka, aku tetap diam, hanya ada satu orang yang tahu, teman sekelasku bernama Dika. Dia gay terbuka tapi sangat hati-hati. Siang itu kami bertemu di kantin kampus. Lu kelihatan pucat, Rian. Ada apa? Tanyanya sambil menyodorkan es teh. Aku ragu sebentar, lalu cerita pelan tentang pelukan Bima. Dika menggeleng. Hati-hati, bro. Banyak cowok straight yang cuma penasaran. Jangan sampai lu yang patah hati. Pulang ke kos, Bima sudah ada di sana, lagi nonton pertandingan bola di laptop. Lu mau ikut nonton? Ada match seru nih. Aku duduk di sebelahnya. Kami tertawa bersama saat tim Aurit menang. Tapi saat iklan, Bima tiba-tiba diam dirian tentang semalam gue minta Maya. Gue enggak tahu kenapa gue bilang gitu. Mungkin karena gue lagi stres kuliah sama basket. Aku mengangguk cepat. Ngak apa, Bim? Kita temen kok. Tapi di dalam hati aku berharap itu bukan hanya stres. Malam harinya ibuku menelepon lagi. Rian, bulan depan lebaran, ayah mau kenalin kamu sama anak temannya di masjid. Namanya Aisyah, baik sekali. Aku menjawab iya, Bu, tapi setelah telepon ditutup, aku duduk di lantai kamar, menangis pelan. Bima lagi mandi, aku dengar suara air mengalir. Aku takut kalau dia tahu, dia akan menjauh. Hari-hari berikutnya, kami tetap dekat. Bima ajak aku latihan basket di lapangan belakang kos. Aku tak pandai bola, tapi dia sabar mengajari. Saat dia memegang tanganku untuk memperbaiki grip, aku merasa listrik menyengat. Lu genggam bola kayak gini, Rian. Tenang aja. Suaranya lembut. Aku tersenyum, tapi dalam hati bertanya-tanya, apakah dia merasakan hal yang sama. Suatu sore, saat kami makan mie goreng di warung depan kos, Bima tiba-tiba bilang, gue seneng banget punya temen kayak lu. Lu selalu dengerin gue, nggak pernah jude. Aku hampir tersedak. Gue juga, Bim. Tapi aku tak berani bilang lebih. Tekanan dari rumah semakin berat. Ayah kirim pesan, anak laki harus punya tanggung jawab. Jangan lama-lama di Jakarta, nanti sesat. Aku hapus pesan itu cepat. Malam itu, saat Bima tidur, aku menatap langit-langit kamar. Pelukan itu telah membuka pintu yang selama ini aku kunci rapat. Dan aku tak tahu harus menutupnya lagi atau membiarkannya terbuka lebar. Minggu demi minggu berlalu, tapi ketegangan di dalam dada tak pernah hilang. Bima mulai sering pulang malam karena latihan basket tambahan. Kadang dia bawa pulang teman ceweknya, Sarah, yang katanya teman satu akultas. Mereka tertawa di kamar, Sarah duduk di kasur Bima, sementara aku pura-pura sibuk belajar di meja. Setiap kali Sarah menyentuh lengan Bima, aku merasa ada pisau kecil menusuk hati. Rian, longgak ikut makan malam bareng kita, tanya Sarah ramah. Aku menggeleng. Ada tugas banyak. Malam itu, setelah Sarah pulang, Bima duduk di sebelahku. Lu kenapa akhir-akhir ini cuek banget sama gue? Marah ya karena sering bawa Sarah. Aku tersenyum paksa. Ngak, Bim. Lu bebas kok. Tapi dalam hati aku berteriak, aku marah pada diriku sendiri karena berharap terlalu banyak. Suatu akhir pekan, Bima ajak aku ke Bandung ke rumah orang tuanya.
Ayah gue lagi ulang tahun, ikut yuk. Lukan dari Bandung juga, bisa pulang sekalian. Aku ragu, tapi akhirnya ikut. Di mobil trail, kami duduk berdampingan. Bima tidur di bahuku. Aku tak berani gerak. Di rumah Bima yang sederhana di pinggir kota, ibunya memelukku hangat. Wah, ini teman Bima yang sering diceritain. Anak baik ya. Malamnya kami tidur di kamar Bima yang lama. Dia bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana dia selalu merasa berbeda tapi tak tahu kenapa. Dulu gue pikir gue harus jadi cowok paling maco. Tapi sama lu, gue bisa jadi diri sendiri. Kata-kata itu membuatku berani bertanya pelan, Bim, semalam itu maksud lu apa? Dia diam lama. Gue sendiri nggak tahu, Rian. Tapi gue nggak bohong saat bilang gue butuh lu. Kami tak bicara lagi malam itu, tapi jarak di antara kami terasa semakin dekat. Kembali ke Jakarta, ada acara estial kampus. Bima main basket, aku nonton dari tribun. Saat timnya menang, Bima lari ke arahku, memelukku di depan semua orang. Kita menang, bro. Sorak-sorai teman-teman membuatku malu, tapi bahagia. Malamnya di kos, Dika menelepon. Hati-hati, Rian. Gue dengar ada gosip di kampus tentang lu sama Bima. Orang bilang kalian terlalu dekat. Aku ketakutan. Besok paginya, ayahku menelepon marah. Rian, ada yang bilang kamu dekat sama cowok di kos. Jangan sampai nama keluarga tercemar. Aku menangis sendirian di kamar mandi. Bima mengetuk pintu. Rian, lu nangis. Ada apa? Aku buka pintu, dia langsung memelukku lagi. Apapun itu, gue ada di sini. Pelukan itu membuatku merasa aman, tapi juga semakin bingung. Apakah ini cinta? Atau hanya persahabatan yang salah paham? Beberapa hari kemudian, Bima bilang dia mau coba pacaran sama Sarah. Gue pikir gue harus normal, Rian. Kayak yang orang tua harapkan. Kata itu seperti bom. Aku mengangguk, tapi malam itu aku tak tidur. Aku packing baju, berencana pindah kos. Besok pagi, saat Bima lihat tas ranselku, matanya memerah. Lu mau kemana? Aku tak jawab. Dia tarik tas itu. Jangan pergi. Gue nggak bisa kalau lu pergi. Kami berdiri berhadapan, hati kami sama-sama kacau. Tekanan keluarga, gosip kampus, dan perasaan yang tak terucap membuat semuanya semakin berat. Tapi di saat itu aku sadar, aku tak bisa lari lagi. Aku akhirnya tak pindah. Tapi hubungan kami berubah. Bima jarang bawa Sarah lagi, dan setiap kali aku pulang kuliah, dia sudah siap masak makan malam. Kami bicara lebih dalam malam-malam. Bima cerita tentang ayahnya yang selalu memaksa dia jadi laki-laki sejati, latihan bela diri sejak kecil. Gue capek, Rian. Gue capek pura-pura kuat terus. Aku cerita tentang doa malamku yang tak pernah dijawab, tentang rasa bersalah setiap kali aku merasa berbeda. Suatu malam hujan lagi, Bima pegang tanganku. Gue nggak tahu ini apa, tapi gue suka saat lu di sini. Aku tak berani jawab, tapi tanganku tak lepas. Krisis datang saat Lebaran mendekat. Ayahku kirim tiket bus pulang kampung. Kamu harus pulang, Rian. Ada acara keluarga besar. Aku tak bisa tolak. Bima ikut khawatir. Gue antar lu ke terminal ya. Di perjalanan dia diam saja. Saat tiba dia peluk aku lama. Hati-hati di sana. Kalau ada apa-apa, telepon gue. Di kampung suasana Lebaran penuh sukacita tapi bagiku penuh tekanan. Ibu masak opor, ayah ceramah di masjid. Malam pertama, mereka kenalkan aku dengan Aisyah, gadis salehah dari masjid. Dia cocok buat kamu, nak, kata ayah. Aku tersenyum sopan, tapi malamnya aku menangis di kamar. Aku kirim pesan ke Bima, gue kangen kos kita. Dia balas cepat, gue juga. Cepat pulang ya.
Di kampung ada kejadian yang membuatku hampir patah. Sepupu jauhku yang dulu diusir karena rumor gai, datang diam-diam minta maaf pada keluarga. Ayahku marah besar di depan semua orang. Itu dosa besar. Aku berdiri gemetar. Malam itu aku telepon Bima menangis. Bim, gue takut. Gue takut jadi seperti dia. Bima diam sebentar. Rian lunggak sendiri. Gue lagi mikir banyak hal tentang kita. Keesokan harinya, aku bilang pada orang tua aku harus kembali ke Jakarta karena tugas kuliah. Mereka marah, tapi aku tetap pergi. Di terminal, Bima sudah menunggu dengan motor. Dia peluk aku di tengah keramaian. Gue nggak akan biarin lu sendirian lagi. Kembali ke kos, kami mulai terbuka. Bima bilang dia tak jadi pacaran sama Sarah. Gue sadar, yang gue cari ada di depan mata. Kami tak langsung bilang cinta, tapi setiap malam kami bicara sampai pagi. Ada saat Bima pegang bahuku, gue takut juga, Rian. Takut keluarga gue tahu. Kami berjanji saling jaga. Tapi gosip di kampus semakin kencang. Seorang teman basket Bima bilang, lu sama Rian aneh banget akhir-akhir ini. Bima marah, hampir berkelahi. Aku tarik dia pergi. Jangan, Bim. Kita harus sabar. Malam itu, kami duduk di atap kos, lihat lampu Jakarta. Bima bisik, apapun yang terjadi, gue pilih lu. Kata itu membuat air mataku jatuh. Tapi aku tahu perjalanan ini masih panjang. Keluarga, masyarakat, agama, semuanya seperti tembok tinggi yang harus kami hadapi bersama. Lebaran tahun ini berubah jadi tik balik. Aku pulang lagi ke Bandung karena ayah memaksa. Kali ini Bima ikut diam-diam menginap di kos teman dekat. Gue cuma mau pastiin lu aman, katanya. Di rumah acara silaturahmi besar. Aisyah datang lagi, ayah sudah bicara soal lamaran. Aku merasa terjebak. Malam harinya saat semua tidur, aku keluar rumah, telepon Bima. Dia datang naik motor, kami jalan-jalan di jalan desa sepi. Rian, lu nggak harus nikah kalau nggak mau. Gue mau kita coba. Kami berhenti di pinggir sawah, Bima pegang tanganku erat. Untuk pertama kali aku berani bilang gue suka lu, Bim. Dari dulu. Dia tersenyum, matanya berkaca. Gue juga, Rian. Lama banget gue pura-pura nggak tahu. Keesokan paginya ada pertengkaran besar. Ayah tahu Bima di desa, ada yang lihat kami bersama. Rian, kamu bawa teman laki-laki ke sini malam-malam. Apa maksudnya? Ayah marah besar, ibu menangis. Aku berdiri tegar. Ayah, Rian gak bisa bohong lagi. Rian suka laki-laki. Kata itu keluar, membuat ruangan hening. Ayah memukul meja. Kamu gila. Keluar dari rumah ini. Ibu memohon, tapi ayah tak goyah. Aku packing barang, Bima menunggu di luar. Saat aku keluar gerbang, Bima peluk aku di depan tetangga yang pada ngintip. Kita pulang ke Jakarta bareng. Perjalanan pulang penuh air mata. Di kos, Bima rawat aku seperti anak kecil. Kita hadapi bareng. Di kampus, berita tersebar. Beberapa teman menjauh, tapi Dika dan beberapa teman lain mendukung. Lu berani banget, Rian. Bima juga hadapi tekanan dari tim basket. Pelatih bilang fokus bola aja, jangan bikin masalah. Tapi Bima tetap di sampingku. Kami mulai merencanakan masa depan. Gue mau lulus, cari kerja di Jakarta yang lebih terbuka. Kita sewa apartemen kecil. Suatu malam kami ke Pantai Ancol, duduk di pasir. Bima pegang tanganku. Gue bangga sama lu, Rian. Lu berani hadapi semuanya. Aku tersenyum. Meski keluarga masih tak bicara, aku merasa lebih ringan. Tapi ujian belum selesai. Ibu menelepon diam-diam, ibu sayang kamu, nak. Ayah butuh waktu.
Kata itu memberi harapan kecil. Setelah lulus, kami berdua dapat kerja di perusahaan yang cukup toleran di Jakarta Selatan. Aku sebagai editor, Bima di marketing. Kami sewa apartemen kecil di Tebet jauh dari kos lama. Hidup kami mulai tenang. Bima sering masak, aku yang beres-beres. Malam-malam kami masih bicara panjang tentang masa lalu. Gue dulu takut banget kehilangan lu, kata Bima. Aku peluk dia. Gue juga. Tapi sekarang kita bebas. Suatu hari ibuku datang ke Jakarta diam-diam, dia peluk aku lama. Ibu Ma, nak. Ayah masih belum bisa terima, tapi ibu doain yang terbaik buat kamu. Bima hormat pada ibuku. Kami makan malam bertiga, cerita ringan. Itu langkah kecil, tapi berarti. Tahun berikutnya, kami pergi liburan ke Bali. Di pantai Kuta saat sunset, Bima pegang tanganku erat. Rian, terima kasih udah ajarin gue tentang cinta yang sejati. Kami berpelukan lama, angin laut menyapa. Tak ada lagi bisikan takut, hanya kebahagiaan yang tenang. Kembali ke Jakarta, kami ikut komunitas Tiang Laukei, bantu anak muda yang sedang struggle seperti dulu kami. Aku sering cerita ke Dika, dulu gue hampir nyerah, tapi Bima yang bikin gue kuat. Hari ini saat menulis ini, aku duduk di balkon apartemen kami. Bima lagi masak di dapur, nyanyi pelan. Keluarga ayah masih jarang bicara, tapi ibu sering kirim oto. Masyarakat masih banyak yang tak terima, tapi kami belajar hidup dengan itu. Kami tak lagi pura-pura. Kami hidup sebagai diri sendiri. Apakah kebahagiaan pribadi selalu harus dikorbankan demi norma masyarakat dan harapan keluarga? Benar atau salah?